Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Kamis 27 Februari 2025 bersama Ibu Ivon dan Bapak Yopi Taroreh dari Jakarta. Selamat mendengarkan. Shalom. Shalom. Jumpa kembali sahabat-sahabat pencinta Fresh Juice. Hari ini kita akan renungkan bagaimana Tuhan Yesus sangat mencintai kita, sangat mencintai orang-orang yang tulus seperti anak-anak, sehingga dia sangat tidak suka dengan para penyesatnya. Oleh karena itu kita renungkan dari Markus bab 9. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik kau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik kau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan kedua utuh kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah, karena lebih baik kau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ada suatu kisah bagaimana tahun 953 bagaimana terjadi pertobatan seseorang namanya Simon. Simon seorang tukang sepatu. Rupanya matanya agak jeli kiri kanan melihat, termasuk ya nggak tahu mengintip atau apa istilahnya, dia sedang memperbaiki sepatu seseorang gadis yang minta bantuan untuk diperbaiki. Rupanya pokoknya soal mata. Firman tadi berkata, jika matamu itu yang menyesatkan, cungkillah dia. Kata Tuhan Yesus, lebih baik masuk surga tanpa mata sebelah itu daripada masuk neraka dengan keadaan lengkap. Jadi pertobatan si Simon ini, dia betul-betul mengikuti kitab suci harafiah. Sekali lagi harafiah, sesuai yang tertulis, dan dia congkel beneran. Sehingga dia terkenal bagaimana seorang yang saleh. Dalam pertobatan itu betul-betul dia saleh. Tahun itu, di abad ke-10 itu, terjadi penindasan pada orang-orang pengikut Yesus, orang Kristiani di Mesir oleh penguasa. Pada saat itu ditindas. Semua orang Mesir itu berkumpul di satu bukit Mukaddam. Bukit itu tidak jauh dari pusat kota Kairo, dan di situ mereka berkumpul berdoa, Tuhan, bagaimana ini Tuhan? Bagaimana kami didesak, kami harus keluar dari daerah sini atau pindah agama? Mereka tidak mau pindah agama. Hebat ya, mereka tidak mau pindah agama. Kalau tidak keluar, mereka disembelih. Apa yang mereka pilih? Berdoa, mengharapkan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Saat mereka mengandalkan Tuhan, Tuhan memakai Simon ini
untuk mendoakan mereka di bukit itu pada 3 hari. Kan ada tenggang waktu 3 hari untuk pindah atau pindah agama atau pindah lokasi atau dibunuh. Hari ketiga penguasa datang. Saat penguasa datang, Simon itu sudah diarahkan Tuhan melalui penampakan Bunda Maria di daerah sana, di suatu gereja di pusat kota, bahwa dia diminta untuk mendoakan rombongan orang-orang yang pengikut Yesus yang sedang ditindas ini. Saat mereka memuji, menyembah, kemudian Simon itu berdoa, dan penguasa datang. Sekarang sudah 3 hari kan, sudah waktunya harus pindah atau apa tindakan? Anda tahu Tuhan yang bertindak. Tuhan turun tangan, bukit itu goncang, terjadi gempa yang besar, berpindah 3 kilometer. 3 kilometer pindah, tidak main-main. Dan itu sejarah, betul ada sampai sekarang. Bukit itu sekarang pindah, dan 3 kilometer itu di tahun 900-an itu menjadi gua yang raksasa. Jadi bukit berpindah, ada gua raksasa, dan sekarang itu menjadi gereja. Itu gerejanya, ada di belakang saya. Gereja itu sering disebut gereja mujizat, dulu disebut gereja sampah karena daerah situ pemulung banyak dan mereka banyak sampah di situ. Sampai sekarang kalau kita ke daerah situ, lewati kompleks pemulung, satu kampung pemulung yang padat sekali, lewat sedikit tembus baru ketemu bukit itu yang sudah berpindah, dan bukit itu sekarang menjadi gereja raksasa. Ribuan orang bisa masuk di situ. Mereka kalau ada perayaan, umat Kristen di sana kalau ada perayaan mereka berkumpul di situ. Ada waktu-waktu tertentu mereka berpuasa dan berdoa di situ untuk bersyukur pada Tuhan. Oleh pertobatan seseorang dipakai Tuhan. Kita pun demikian. Kalau ada yang menyesatkan kita, Tuhan Yesus bilang lebih baik ditenggelamkan itu orang yang menyesatkan itu. Penyesat itu ditenggelamkan di laut. Jadi kalau saya pikir kok sadis amat si Tuhan, rupanya di situ mau menerangkan betapa Tuhan tidak suka penyesat-penyesat. Nah, untuk saya kemudian koreksi diri. Apa yang menjadi penyesat pada saya? Mulai saya ikut Tuhan, mulai mengerti akan Tuhan, tapi penyesat itu tetap ada dan mengganggu. Untuk saya itu apa? Pertama, saya sempat jatuh pada perdukunan, penyembahan berhala. Kemudian yang parah juga yaitu saya mengutamakan uang, duit. Jadi Kristen kereta api kan, duit, susah. Jadi Kristen kereta api, pagi siang malam yang dipikirkan uang. Karena saya dan istri sudah berencana umur 55, umur pensiun, baru mau dekat dengan gereja. Jadi sementara itu selagi muda itu apapun kami buat, pokoknya cari uang, kerja keras, uang, mau kumpul uang. Tapi ternyata dalam perjalanan hidup, bagaimana bisnis kami jatuh bangun. Jadi boleh dibilang tidak bisa ditabung. Apa yang sudah kami cari hancur lagi, apa yang sudah dicari hancur lagi. Tuhan baik sekali. Coba itu tetap di atas. Mungkin saya tidak terjun untuk melayani, saya tidak terjun ikut Tuhan. Karena apa? Sudah keenakan dengan uang. Penyesat saya salah satu yaitu uang. Untung sekali diingatkan dengan jatuh bangun itu. Kemudian umur 36, saya 36, istri saya 34, 35. Umur 36 itu Tuhan ingatkan lewat sakitnya istri saya yang tidak dapat disembuhkan, kakinya sudah mau lumpuh. Umur baru 34 menjelang 35, masih muda sekali, sudah mau lumpuh. Tapi akhirnya Tuhan sembuhkan secara adikodrati, secara ilahi, tanpa obat. Karena dokter sudah angkat tangan, sudah tidak ketemu sakitnya, dan tanpa obat Tuhan sembuhkan.
lewat doa. Tuhan kita memang betul Allah Sang Penyembuh, luar biasa. Lewat itu diingatkan bahwa kita harus dekat dengan Dia, dekat dengan Tuhan, layani Dia. Umur 36 saya mulai start. Walaupun sebelumnya sudah 10 tahun kami mencari-cari, mau dekat dengan Tuhan bagaimana, mau melayani Dia bagaimana di gereja Katolik, belum ketemu. 36 terjun dalam pelayanan. Dan kami kontrak, nggak main-main. Kontrak dengan Tuhan. Langsung kami kontrak sampai dipanggil Bapa di surga. Ikut Dia, layani Dia. Sebelum berhenti napas, layani Dia, jadi saksi Dia terus. Makanya kami kemana-mana menjadi saksinya, kan disuruh kan. Dan gereja pun sudah katakan bahwa orang yang dibaptis harusnya menjadi pewarta. Yang sudah dibaptis menjadi pewarta kerajaan surga, kerajaan Allah yang maha baik bagi kita. Kasih Allah harus disebarkan. Dalam kitab suci dikatakan, jika Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku baik di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan seluruh ujung bumi. Itu yang kami jalankan sekarang. Bagaimana Tuhan maha baik, beri kami kekuatan. Tuhan maha baik, beri kami kesehatan untuk dapat menjadi saksinya. Nah, sahabat-sahabat, apa yang menjadi penyesat begini? Kalau saya tadi penyembahan berhala dengan perdukunan, saya tadi dengan keterikatan dengan uang, mungkin ada di antara Anda yang mirip saya, terikat dengan uang, harta, menunda-nunda, ikut Tuhan ditunda terus. Mungkin juga ada yang keterikatan dengan tahta, jabatan. Ya karena jabatan saya begini, jabatan saya di pemerintahan begini, jabatan saya di perusahaan begini, ya soal Tuhan nanti saja, tunda terus. Mungkin juga ada yang terikatan dengan seks, dengan narkoba. Menteri Kelautan katakan tenggelamkan. Tuhan Yesus katakan tenggelamkan, ikat di leher, tenggelamkan penyesat-penyesat itu. Kita pun mau tenggelamkan segala penyesat yang mau coba ganggu kita, dan kita bangkit bersama Yesus. Ikut Yesus, tidak akan kecewa karena Dia selalu menyertai kita. Selama saya mengikuti Yesus, selama saya bekerja di ladangnya, belajar melayani Dia, tidak pernah saya kekurangan. Jatuh bangun bisnis, tapi tidak pernah mau kelaparan. Karena Tuhan menjanjikan, apa yang kau makan, apa yang kau minum, apa yang kebutuhan pakaimu, Tuhan cukupkan semua. Sampai sekarang, percayalah pada Yesus. Dia tidak ingkar janji. Dia tidak pernah ingkar janji. Iring Dia sampai akhir hidup kita. Amin. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau ingatkan kami untuk menyingkirkan penyesat-penyesat yang mungkin sedang mengganggu kami. Tolong Tuhan, supaya kami bersih dari penyesat itu dan kami boleh 100% mengikuti kehendak-Mu, melakukan kehendak Bapa di surga. Tolong Bapa, beri kami hikmat, apa yang mengikat-ikat kami, apa yang menyesatkan kami, apa yang menahan kami untuk lebih dekat pada Engkau. Tolong Tuhan, kami tidak sanggup, tapi Engkaulah yang beri hikmat itu, dan Engkau yang beri kekuatan kami untuk menyingkirkan itu, menenggelamkannya, membuang jauh-jauh, dan kami semakin akrab dengan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau berkata bahwa kami ini adalah sahabat-Mu. Tolong sahabatku Yesus, ingatkan senantiasa, jangan sampai kami salah jalan. Ingatkan senantiasa, supaya kami semakin akrab dengan Engkau sahabat-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik pada kami. Inilah doa kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus baik. Apa Dia katakan? Tenggelamkan penyesat-penyesat itu.
tenggelamkan apa yang menyesatkan kita. Dalam nama Tuhan Yesus kita pasti menang. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis 27 Februari 2025. Terima kasih kepada Ibu Ivon dan Bapak Yopi Tarore untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.